Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan materi mata kuliah manajemen operasional dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Bambang Supeno, Manajer Manajemen. Kami dari kelompok 4 kelas 1B. Saya sendiri Rahim MR SE dan Wiwin Penendi SKM. Jadi baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan yaitu mengenai Material Requirement Planning ataupun MRP yang bersamaan dengan Enterprise Resource Planning ERP. Jadi dalam menjelaskan ini kami membagi dua sesi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu mengenai Material Requirement Planning MRP, dan nanti untuk ERP akan dijelaskan oleh Saudara Wiwin Penendi. Baik Bapak Ibu, apa itu Material Requirement Planning atau MRP? Dapat saya jelaskan di sini bahwasanya MRP itu adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Sejak pertama kali dikembangkan hingga sekarang, sistem ini sering digunakan oleh industri manufaktur. Jadi kita lihat apa fungsi dari Material Requirement Planning atau MRP itu sendiri. MRP sangat berkaitan erat dengan persediaan barang dan inventory. Sistem ini bisa melakukan pemesanan secara tepat, menentukan jumlah barang dan waktu yang tepat untuk melakukan produksi atau pengiriman. Selain inventory, MRP juga sangat erat kaitannya dengan prioritas penjadwalan, karena sistem akan memesan barang tepat ketika sedang dibutuhkan dan mencegah dua batch sehingga tidak meleset. Cara kerja Material Requirement Planning atau MRP ini yaitu dia adalah merupakan aplikasi yang sangat simple. Aplikasi MRP ini akan mengambil informasi dari Bill of Materials yang di dalam terdapat daftar semua bahan baku secara lengkap. Sistem ini juga akan memanfaatkan data yang terdapat dalam inventory dan jadwal produksi utama untuk menentukan jumlah bahan baku. Dari data ini, sistem MRP juga akan mengestimasikan bahan baku tersebut dibutuhkan ketika proses produksi berjalan. Cara kerja dari sistem MRP ini sangat efektif untuk industri manufaktur diskrit dan manufaktur proses. Bahkan sudah banyak industri manufaktur di dunia yang menggunakan sistem ini. Ketika pertama kali dibuat, untuk mengelola informasi yang diambil dari Bill of Materials, sistem MRP hanya menggunakan komputer mainframe. Tapi setelah sistem ini mengalami perubahan menjadi rencana pembelian dan rencana produksi. Sistem ini terus berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan industri dan hingga saat ini sudah bisa diintegrasikan dengan bagian marketing, akuntansi, hingga human resource untuk pembuatan plan production. MRP yang sudah berada dalam tahap ini disebut sebagai sistem MRP 2. Sistem MRP masih menjadi metode yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas industri manufaktur sejak tahun 1964 lalu. Sistem ini terus berkembang hingga sekarang sudah bisa diintegrasi dengan berbagai aspek perusahaan lainnya. Oleh sebab itu, sistem ini akan mempermudah industri dalam membuat plan production. Dalam perkembangannya, MRP menjadi sistem ERP yang saat ini sudah sangat cocok digunakan oleh berbagai sektor industri di belahan dunia. Apa fungsi Material Requirement Planning? Sistem ini bisa melakukan pemesanan secara tepat, menentukan jumlah barang dan waktu yang tepat, melakukan produksi ataupun pengiriman. Jadi kita melihat di sini beberapa prosedur MRP
Yang pertama adalah proses netting. Pertama ada proses netting yang merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih, di mana nilainya adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan yang ada dalam persediaan yang sedang dipesan dan tinggal menunggu jadwal penerimaan. Yang kedua, proses loading. Proses yang kedua adalah loading atau loss sizing yang merupakan teknik guna menentukan besarnya kualitas pesanan yang optimal untuk setiap item atau material. Selanjutnya ada proses offsetting. Yang ketiga ada proses offsetting yang berguna untuk menentukan waktu dilakukannya kegiatan pemesanan sehingga upaya untuk memenuhi tingkat kebutuhan bersih bisa segera tercapai. Selanjutnya proses explosion. Proses yang terakhir adalah explosion yang merupakan sebuah perhitungan kebutuhan tiap item, di mana perhitungannya menilai tingkat yang lebih rendah dari struktur produk yang tersedia. Perhitungan ini juga didasarkan atas rencana pemesanan sebelumnya telah disusun pada proses offsetting. Bagaimana cara kerja MRP? Sistem ini juga akan memanfaatkan data yang terdapat dalam inventory dan jadwal produksi utama untuk menentukan jumlah bahan baku. Dari data ini, sistem MRP juga akan mengestimasikan kapan bahan baku tersebut dibutuhkan ketika proses produksi berjalan. Jadi itu pengertian, fungsi, dan yang berkaitan dengan MRP. Untuk selanjutnya akan kami persilakan Saudara Wiwin Penendi untuk menjelaskan pengertian dan fungsi serta kaitan mengenai ERP. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan dari presentasi Pak Rahim MR. Jadi, selanjutnya adalah ERP. Pengertian dari ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning yang biasanya sering disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Arti lain dari ERP menurut Kamus American Inventory and Production Control System atau EPIC adalah sistem informasi yang berorientasi akuntansi dalam mengidentifikasi dan merencanakan perusahaan. Jadi ERP ini saling terintegrasi, ya, mulai daripada finance, accounting, analysis, human resource, project management, service, e-commerce, CRM, sales and marketing, inventory management, supply chain and production, dan procurement. Keuntungan dari ERP ini, yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Nah, sistem ERP ini terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Jika data yang dimasukkan pada satu modul, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbaharui juga. Nah, pembaruan ini secara real time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi. Selanjutnya, perencanaan dan manajemen informasi. Jadi ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik seperti alat perencanaan dan alat simulasi. Alat simulasi dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber daya seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok pun dapat dipersingkat. Selanjutnya adalah standarisasi prosedur. ERP memungkinkan perusahaan menjalankan proses yang terstruktur dan membangun standar operasional baku. Otomatisasi sistem yang efektif akan mendorong etos kerja karyawan. Kemudian mengurangi kecurangan dan meningkatkan daya saing perusahaan. ERP ini memungkinkan kolaborasi antar departemen dan memberikan akses yang cepat, ya, ke informasi yang dibutuhkan oleh klien, vendor, dan mitra kerja. Kemudian manfaat lainnya adalah lebih efisien dan produktif. Jadi ERP ini membantu membuat proses bisnis perusahaan itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien.
Jadi perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi data, dan menekan biaya proses bisnis. Nah, selain biaya, sistem informasi terpadu ini juga menyingkat waktu, jadi sehingga karyawan itu lebih produktif. Selanjutnya adalah perbedaan ERP dan MRP. Yang pertama dari industri. MRP biasanya digunakan untuk manufaktur, sementara ERP bisa digunakan untuk berbagai industri perusahaan. Jadi ERP ini bisa digunakan oleh manufaktur, retail, bahkan jasa. Sedangkan MRP hanya menyangkut dalam industri manufaktur, khusus yang berkaitan dengan perencanaan, pengolahan bahan untuk diproduksi. Yang kedua, proses bisnis. ERP bisa menjalankan hampir semua proses bisnis di dalam industri perusahaan, mulai dari manufaktur, perencanaan keuangan, manajemen pemesanan, distribusi, pembelian, dan sebagainya. Sementara MRP hanya berfungsi untuk melakukan proses perencanaan material saja. Kemudian teknologi. Nah, teknologi pendukung untuk sistem ERP ini sangat lengkap. Misalnya jaringan, database, hardware. Ketiganya sering dianggap sebagai komponen terpenting untuk mendukung sistem ini. Sementara perencanaan material atau MRP hanya mengacu pada perangkat lunak saja. Yang keempat, ruang lingkup proyek. Karena sistem ERP ini disokong dengan teknologi yang lengkap, maka ruang lingkup untuk melakukan proyek juga lebih luas dibandingkan MRP. Karena teknologi yang lengkap bisa menjalankan hampir semua proses bisnis dengan efektif dan efisien. Itulah sedikit ulasan mengenai perbedaan ERP dan MRP. Selanjutnya adalah kesimpulan. MRP yang intinya merupakan sebuah metode yang efektif untuk menggenjot produktivitas perusahaan manufaktur. Kemudian ERP adalah suatu sistem terintegrasi dengan tujuan untuk merangkum semua proses yang ada sehingga menjadi satu kombinasi yang efektif dan efisien. Perbedaan terbesar antara ERP dan MRP adalah software. MRP dirancang untuk mengelola persediaan dan proses manufaktur, sedangkan ERP mencangkup fungsionalitas yang dirancang untuk mengelola semua aspek bisnis. MRP paling lengkap, paling baik untuk manufaktur, sedangkan ERP itu fungsinya itu luas. Jadi untuk grosir, distributor, retail, bisnis e-commerce, dan berbagai industri lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.